Ayah selalu mengajarkan aku untuk sabar dan selalu mengingatkan aku untuk berbuat baik ke semua orang dan menjadikan hidup lebih bermakna. Seperti kisahnya, Shell ingin memberikan makna dalam setiap perjalanan Anda. Jadilah bagian dari perjalanan yang membuka banyak peluang dengan bermitra bersama Shell. Saya langsung sapa saja dulu, apa kabar? Selamat sore dua narasumber luar biasa kita. Pertama ke Pak Erwin Halim, apa kabar Pak Erwin? Halo Mas BJ, selamat sore. Kabar segar baik? Sekali, kabar baik ya. Oke, nampak segar sekali. Jangan ditindih-tindihin Mas, nanti kepenyet Mas Erwin. Oke, Mas Erwin ini adalah Senior Consultant and Research Proverb Consulting, dan tidak sendiri. Di sebelah kanan saya ada ini nih yang paling kita tunggu harusnya hari ini. Kita akan dapat banyak ilmu dari beliau. Beliau adalah Bapak Agung Saputra, Head of Dealer on Network PT Shell Indonesia. Apa kabar Pak Agung? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas BJ, sehat. Mas Erwin, sehat ya? Ya. Selamat sore Mas Agung, sama-sama. Karena ada sudah dua narasumber, dua-duanya juga sudah hadir bersama dengan saya, jadi nggak mungkin dua-duanya ngomongnya barengan, jadi saya akan ajak bicara satu dulu. Nggak apa-apa ya, Pak Agung, saya ke Pak Erwin dulu ya. Lanjut, silakan Mas. Yes. Ini lagi pandemi kayak gini, ngomongin bisnis itu kayaknya berat nggak sih? Nggak tahu ya, tapi gini, Mas Erwin, 2020 dari mungkin 3 bulan pertama di 2020 sampai dengan sekarang, itu kan kita kerasa banget dengan adanya pandemi. Iya, dampaknya begitu besar. Terus ya berdampak pada semua sektor lah. Terus kalau menurut Pak Erwin sendiri, bagaimana peluang bisnis di kondisi seperti ini Pak Erwin? Tetap ada peluangkah? Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, kita namanya kan ngobrol santai nih ya, ngobrol ringan ya. Jadi saya dari Provo Consulting ya, ingin sharing sedikit Bapak Ibu ya, tentang bagaimana berbisnis dengan kemitraan. Perilaku konsumennya menurun ya, belanjanya berkurang otomatis karena banyak yang ditutup ya, mau gitu ya, meskipun Bapak Ibu lagi pengen-pengennya ke mall nih ya, tolong jaga diri aja ya. Nah kemudian, tapi dari keadaan ini tetap aja yang optimis gitu Bapak Ibu. Nah saya mau ajak Bapak Ibu melihat nih, ternyata meskipun beli produk-produk kesehatan ya, belanja yang dilakukan baik online maupun offline ya, itu untuk grocery, entertainment ya, food pick up ya, or delivery, lalu kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan sendiri nih, do it yourself ya, itu meningkat ternyata ya. Nah, Bapak Ibu, keadaan ini ya, Bapak Ibu ya, dipengaruhi oleh keadaan mentalitas kita tentunya. Nah, tapi hal penting ya Bapak Ibu ya, ini kalau kita perhatikan, di sini sebenarnya ada tiga hal sebelum COVID-19 yang terjadi, yaitu faktor atau sektor dari transportasi, infrastruktur, dan faktor infrastruktur, employment, dan education itu merupakan tiga sektor yang cukup besar ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata kalau kita lihat ini kan ada perubahan perilaku ya, otomatis ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah ekonomi kita bangkit, tentunya ini akan berpengaruh lagi, kembali lagi pastinya. Oke, kira-kira saat ini kalau kita bilang ekonomi kita memang sulit, terus kalau kita mau diem-diem aja kan kita juga punya masalah tentunya. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan sebagian, begitu ya. Lalu timbullah orang yang pengen membuat bisnis sendiri, baik yang online ya, ataupun yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ternyata ide bisnis itu ada beberapa hal. Mulainya bisa dari hobi ya, bisa dari kreativitas ya, pengalaman orang pernah kerja satu perusahaan atau keahlian dia ya, lalu bisa juga nih yang terkenal di Indonesia nih ATM, bukan mesin ya Bapak Ibu ya, tapi amati, tiru, modifikasi, ini copy pasting, jadi lihat orang lain, oh sukses ini, kita ikutin gitu ya.
Nah, yang lebih advance sedikit, Bapak Ibu, aku kan riset bisnis, ya. Jadi kalau pengen, ya coba aja cari sendiri informasinya. Namun ada lagi yang lebih advance lagi nih, kalau saya amatin ya, adalah bermitra atau investasi. Nah, tentunya ada resikonya masing-masing, ya. Tadi kalau Bapak lihat, ini memang resikonya masing-masing ada, ya. Jadi bukan berarti saya sendiri kan di bidang training, ya, Bapak Ibu, ini tetap ada resikonya. Saya pernah ketemu teman-teman yang main, bukan bisnisnya ya, itu restoran misalkan kuliner, mereka bilang jangan pikir kuliner itu big event-nya cepat tercapai ya, payback period-nya ada yang bilang 6 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sebulan ya, tergantung skala bisnisnya. Itu mereka bilang nanti kalau saya sampai nggak laku ya, itu barang-barang atau restoran saya itu kan nggak bisa dibawa. Desainnya udah saya keluarkan biayanya, renovasi segala macam, peralatan, oke peralatan bisa dibawa, bisa dijual misalkan, tapi harganya mungkin full. Lalu chef-nya, ya itu udah saya mesti keluarkan dari awal. Ya kan nggak mungkin orang pindah kerja ke kita, mereka nggak ada bargaining power gitu loh. Akhirnya tetap aja semua bisnis itu meskipun yang terkenal itu di kuliner, payback period-nya cukup cepat, tetap aja risikonya ada Bapak Ibu ya. Kita juga lihat di retail ya Bapak Ibu, sekarang kita kan cukup sukses ya. Yang lain tutup, retail tetap berjalan. Nah, risiko juga ada. Nih kurang lebih hampir mirip Bapak Ibu, setelah 40 sampai 55%, termasuk di transportasi. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, di Amerika tuh tahun 2008 pernah terjadi krisis moneter. Ya, ternyata ada perusahaan kemitraan ya yang berwarna kuning ini Bapak Ibu ya, itu lebih survive. Ini tentang adopsi dari karyawannya. Jadi kalau karyawannya cukup stabil ya Bapak Ibu ya, kan sekarang banyak yang di PHK ya, paling nggak dirumahkan gitu dengan gaji yang nggak full. Nah jadi ternyata ini fakta Bapak Ibu ya, bukan saya cari-cari gitu. Jadi ini keadaan di mana ekonomi tetap stabil untuk perusahaan-perusahaan, minimal dia lebih bertahan ya, lebih stabil gitu ya dibandingkan perusahaan yang bukan kemitraan. Tadi ngomongin bisnis kemitraan bisa menjadi salah satu pilihan, bener nggak? Betul. Milihnya susah nggak sih, Mas Erwin? Maksudnya untuk bahwa kemitraan ini adalah layak untuk saya pilih, itu ada iniannya nggak sih? Ada kayak semacam guidance-nya nggak? Nah, pasti, itu pasti ada guidance-nya, dan memang nggak gampang juga nggak susah sih ya. Maksudnya nggak gampang gini, Bapak Ibu kan pilihan makin banyak sekarang. Sekarang kita ada di dalam satu keadaan namanya big data, bukan keadaan di mana kita kekurangan data. Justru banyak penawaran. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, kalau penawaran banyak justru semua juga bilang kecap nomor 1 ya. Ya. Memang ada juga sih yang ngomong saya kecap 1,5 gitu ya, supaya nggak aneh. Bukan ke 1, tapi dia ya ujung-ujungnya dia mau menonjol lah ya. Karena semakin kita ada di keadaan namanya omni channel Bapak Ibu ya, keadaan yang mana bingung kita nih, pilihan terlalu banyak gitu. Ya. Jadi nanti saya kasih lihat nih Bapak Ibu ya, kalian nih, karena pertanyaan Mbak BJ, Mas BJ nyambung nih ya. Oke, nih. Siap. Gimana kalau kemitraan yang sukses? Jadi pilihlah kemitraan yang udah punya prototipe, dan prototipe-nya bukan cuma ada, tapi sukses ya Bapak Ibu ya. Jangan ujuk-ujuk dia habis. Saya kemarin ada diskusi, ada yang punya coffee shop ya, baru buka 2 bulan tutup ya, udah bayar biaya kemitraannya lalu tutup ya, memang karena pandemi, tapi kan tetap aja harus ada support ya. Bapak Ibu itu tim support penting loh Bapak Ibu. Milih lokasi. Justru kalau ada kemitraan yang nawarin diskon ya Bapak Ibu ya, terus di mana aja boleh buka, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Yang lebih hati-hati menawarkan, maksudnya Bapak Ibu nggak bisa sembarangan buka, itu lebih hati-hati juga dalam berinvestasi untuk Bapak Ibu ya, karena dia berpikir ini mitra loh, bukan untuk dapetin uang. Itu yang kita harus perhatikan. Jangan habis kita bayar jumlah uang tertentu, bye-bye gitu ya. Tidak, maksudnya support itu penting ya Mas Erwin ya. Jangan mentang-mentang sudah dibeli kemitraannya atau apalah itu, terus udah dilepas gitu aja gitu ya. Iya, termasuk nih pemasaran ya, operasional, terus teknologinya, ya ada supportnya. Rekrutmen karyawan, training di sini. Nanti kalau kita sendiri pemasaran, kita skala sendiri ya Bapak Ibu ya.
skala mandiri gitu ya, kita pasangin iklan. Sama skala nasional kan beda, efeknya beda. Ya, lalu bisa nggak bisnis itu jangan cuma dilihatin aja, Bapak Ibu, kita dia lihatin terus sudah bye-bye gitu ya. Tapi bisa ditransfer ya, bisa nggak ada transfer? Kalau kita mau masuknya susah terus nggak bisa ditransfer ya, itu bicaranya lain lagi deh. Ya, dan kita pernah ketemu klinik di mana transfernya? Ya, klinik dokternya ditransfer ya enggak. Artinya ya, kita nggak mungkin sekolah kedokteran dulu 6 tahun 7 tahun gitu kan. Ini kecantikan, kayak harus ada dokternya ya. Klinik kulit misalkan. Ya, kemudian Bapak Ibu ini penting nih, lihat produk life cycle. Produk life cycle-nya harus panjang. Lebih gampang jualan berlian atau beras, Bapak Ibu? Beras sih menurut saya kalau jalan. Beras kita nggak usah ngomong apa-apa, di pasar buka aja, pasti ada yang beli ya. Diamond, oh iya, yang jualan cantik ya kan, manis-manis gitu. Sehari ada yang beli, ya bagus loh. Memang sekali dijual oke, ya. Tapi kita nggak tahu 1 bulan berapa yang dia bisa produce. Apalagi kalau di mall, ya saat ini susah ya, mallnya nggak buka gitu. Iya, ada distancing kan. Mau apapun ya tinggal buka aja, mau pakai jual pakai tangan pendek, silakan. Yang penting ada terus ya, itu yang kalau saya tertarik sama produk yang bisa life cycle-nya panjang. Ya. Nah, pelanggannya juga pasti mesti ada di situ ya. Dan yang efisien. Namun yang paling pertama yang kami fokuskan saat pandemik ini datang ya, which is sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu mulai kita kena pandemik ini sampai saat ini ya, adalah yang pertama bagaimana tim kami itu bisa tetap menjalankan tugas mereka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Penting itu ya Mas ya. Wah, itu penting banget buat kita, penting banget. Nah, ini saya mau tunjukin satu slide ini ya. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Shell sejak bulan Maret, kita datang dengan sebuah campaign yang namanya Shell untuk Indonesia, Mas. Ya. Ini adalah campaign yang istilahnya joint purpose campaign ya. Kita membagikan lebih dari 200.000 paket makanan, minuman, personal hygiene, ada yang diberikan kepada tenaga kesehatan ya, dan juga termasuk support system mereka ya. Jadi dari mulai dokter, perawat sampai ke supir, driver dari kendaraan ambulan. Siap. Ya, Mas Bijay. Lalu apalagi? Bagaimana dengan tetangga-tetangga di mana lokasi kantor kita, SPBU kita, atau pabrik pelumas kita berada? Itu juga kita fokuskan kesehatan kepada mereka. Ya, kita memberikan bantuan dan juga edukasi, membantu pemerintah dalam hal mengedukasi, karena pada saat itu banyak yang masih belum paham apa yang harus dilakukan terhadap kondisi COVID-19 ini gitu ya. Harus pakai masker, harus menjaga jarak dan lain-lain. Kita juga mengedukasi, dan kita juga mengedukasi kepada masyarakat. Paling tidak kita mulai dari lingkup yang paling kecil ya, yang paling dekat dengan lokasi kita dulu, untuk tetap semangat ya. Jadi makanya kita ada campaign ya, semangat jalan ya. Itu artinya bahwa one day ya, Bismillah, satu hari nanti COVID ini pasti akan selesai. Tadi ngomongin PSBB itu kan ada perubahan perilaku dari konsumen ya Mas ya. Iya. Secara mau nggak mau kita memang menghadapi itu. Terus kayak yang tadinya orang bekerja full tiap hari, pagi berangkat kerja, sore berangkat kerja, semua pekerja seperti itu. Terus kemudian ada perubahan sekian persen office boleh ditempati oleh karyawan, kemudian lagi sebagian WFH. Ini kan juga mau nggak mau juga berpengaruh dengan tingkat konsumsi dari bahan bakar, benar nggak Mas? Betul sih Mas. Jadi kita melihatnya justru ini menjadi opportunity buat kita, karena mungkin setidaknya dalam jangka pendek nanti manusia atau masyarakat akan lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi, baik motor atau mobil ya,
daripada menggunakan public transport karena kebutuhan untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan dan lain-lain gitu ya Mas. Dan itu kita melihat sebagai sebuah peluang ya, di mana SPBU Shell sendiri kan kita tidak hanya menawarkan BBM sebenarnya, tapi juga kita juga menawarkan yang lain ya di SPBU Shell juga gitu loh Mas. Siap. Bapak Ibu, sebelum saya ke bisnisnya, mungkin saya kasih satu story, saya kasih satu tips. Boleh. Mungkin Bapak Ibu ngelihat sekarang ternyata udah banyak ya pemain SPBU asing di Indonesia ya, yang internasional di Indonesia sudah banyak. Nggak cuma Shell aja, tapi udah banyak yang lain juga. Kenapa sih sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu itu? Karena ini perbandingannya antara jumlah SPBU dengan masyarakatnya tuh jauh. Antara nggak usah jauh-jauh dibandingin sama Malaysia sama Thailand aja. Ini artinya gini, satu SPBU ini kalau di Malaysia, Thailand itu menghandle melayani 10.000 kurang lebih orang ya, 23.000 orang. Kalau di Indonesia 40.000. Mungkin kalau buat rekan-rekan Bapak Ibu yang tinggal di Kalimantan atau yang di Papua atau yang di Sulawesi, mungkin ini bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi itulah sebenarnya kenapa peluang bisnis ini masih menarik ya. Nah, di sisi lain pemerintah juga mendorong untuk penggunaan BBM yang non subsidi ya. Ya ini datanya agak skewed sedikit ya, karena ini sampai 2019, 2020 turun ya. Tapi yang harus kita ingat yang ini nih Mas BJ. Oke. Ya, bahwa secara konsisten sejak 4 tahun belakangan ini bahwa subsidi energi itu selalu dikurangin. Kenapa? Supaya dialihkan kepada belanja yang lebih produktif. Kalau misalnya subsidinya dikurangi, artinya ya peluang untuk menjual BBM non subsidi semakin besar. Dan jujur saja, memang Shell hanya menjual BBM yang non subsidi ya Bapak Ibu. Jadi ini kita lihat sebagai satu hal yang menarik ya, sebagai satu peluang bisnis sih gitu. Rencananya sih gue mau kasih surprise buat Aldi. Tapi dia lagi bad day. Ternyata gue lupa isi bensin. Makin marah-marah lah dia. Tapi salut deh sama pegawai di sini. Bisa tetap sabar dan senyum ngadepin suami gue yang lagi super jutek. Kami sangat memperhatikan kualitas dalam setiap pelayanan kami. Jadilah bagian dari tim yang semangat melayani dengan bermitra bersama Shell. Kita jujur baru mulai melakukan kemitraan ini baru sejak 2017. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada lebih dari 35 perusahaan yang memiliki hak kerjasama atau memiliki perjanjian kerjasama untuk kemitraan menjadi dealer SPBU Shell di Indonesia. SPBU-nya udah dari 120 bulan itu udah ada 14 SPBU Shell yang dimiliki dan dioperasikan oleh dealer. Mungkin pertanyaannya kenapa ya 2017 ke 2020 baru 3 tahun? Belum terlalu lama ya. Karena sebenarnya gini ya, kita melihat Indonesia itu pasar potensi yang bagus, karena itu Shell sendiri juga nggak segan-segan untuk ikut investasi di SPBU-nya milik mitra kita, Mas BJ. Jadi artinya nggak cuma si Bapak Ibu pemiliknya aja nih yang investasi, Shell-nya juga ikut investasi di tempat Bapak Ibu. Nanti saya dalam jelaskan. bentuk apa nih Mas? Oh, oke, silakan. Nanti akan dijelasin. Saya udah penasaran dalam bentuk apa nih. Oke. Benar. Oke. Jadi banyak sih ya yang hal yang ini kita investasikan. Nanti saya akan jelasin ya. Silakan. Tapi ini adalah SPBU kita ya yang dimiliki oleh mitra. Termasuk salah satunya tuh yang di airport Soekarno-Hatta di Jakarta ya, di Tangerang Banten ya. Dan backgroundnya mereka cukup variatif ya, banyak sekali gitu. Termasuk koperasi juga ada yang jadi mitra SPBU kita. Yang pertama, nggak ada biaya untuk bermitra untuk menjadi pemilik SPBU Shell. Nol Mas maksudnya? Nol. Jadi kita nggak mengenakan charge apapun ya untuk menjadi mitra Shell. Kenapa Mas Erwin? Maksudnya biaya apa yang nggak ada ya? Oke, good question. Iya, jadi betul. Kita nggak mengenakan biaya kemitraan apapun untuk menjadi investasi ya.
Nah, jadi semua dana yang karena ini investasi tentu ada dana yang keluar. Dananya itu adalah untuk membangun di SPBU yang nanti dimiliki oleh mitra sendiri, bukan kepada Shell, gitu ya. Bahkan yang ada sama proses pembangunan nanti, Shell akan ikut investasi nih di sini, di tempatnya Bapak Ibu, kalau sudah memenuhi syarat gitu ya. Siap. Gitu ya, clear ya. Nah, Clear. yang kedua, fleksibel dan terencana itu maksudnya apa sih? Gini, kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal saat ini misalnya di Jawa Timur, tapi bukan di Surabaya, misalnya di kota-kota lapis kedua, ya udah nggak usah dibangun terlalu besar, ngapain? Ya, marketnya mungkin lebih terbatas ya. Jadi kita bisa lihat itu tergantung marketnya. Pertama kali kalau Anda pengen jadi punya SPBU Shell, yang harus dilakukan apa? Kasih tahu dulu, talk to us, bicara sama tim saya, ya, kasih tunjuk lokasinya di mana. Nanti tim dari Shell, kita yang akan visit, kita lihat dulu, kita survei tempatnya, kemudian kita bikinin visibility study-nya. Kita lihat dulu, ini make sense atau enggak. Nah, ini make sense atau enggak? Masuk akal enggak kalau misalnya kita buka di sini? Ya, perlu diingat sekali lagi yang tadi saya bilang, saya ikut investasi di sini. Jadi kita juga nggak akan mau mengambil resiko terlalu banyak, terlalu besar ya, gitu. Ini kembali ke tadi poinnya Mas Erwin, kemitraan yang sukses seperti apa? Ya. Jadi karena kita ikut investasi berarti perencanaannya kita akan pikirkan baik-baik juga, gitu loh Mas. Gitu ya. Resikonya itu ditanggung berarti ini ya. Resikonya kita pikirkan baik-baik gitu ya. Betul, kitanya terlibat. Lalu untuk mitigasi risiko yang lain apa? Mitigasi risiko yang lain ini yang saya mau lompat ke nomor 5 dulu nih, potensi bisnis lain. Income stream-nya jangan cuma dari bensin doang. Enggak. Bapak Ibu misalnya yang udah punya resto, yang udah punya kafe, ya, coffee shop, udah punya bengkel segala macam yang mereknya lokal misalnya, boleh aja nanti dijadiin satu di SPBU miliknya Bapak Ibu. Itu semua diizinkan ya. Selama tidak ada, bukan pesaing langsung lah kepada ke Shell. Ya, misalnya jadi kayak gini ya Mas. Kalau kayak gitu, kalau kita punya bisnis lain di luar SPBU, kita punya bisnis lain misalnya kopi atau toko baju, kita boleh buka di situ, artinya seperti itu kan ya? Boleh. Dan itu tidak ada royalti yang dibayarin oleh Bapak Ibu kepada Shell, nggak ada. Ya, kita cuma minta diajakin ngobrol di awal. Nih, dia ada gambar ini nih ya. Jadi pada saat direncanakan, kita harus diajakin ngobrol. Kasih tahu aja, Pak, saya mau buka ini. Mau dibangunnya belakangan, nggak apa-apa. Tapi kita udah rencanain dan kita akan kasih tahu masukannya. Misalnya gini nih, kalau tanahnya cuma 1.000, ya kita harus make sense juga ya. Jangan semuanya mau ditaruh di situ. Nanti kasihan konsumennya. Konsumennya susah untuk masuk ke SPBU-nya. Mau parkir susah. Besok-besokan lagi malah nggak mau datang karena susah. Nggak mau datang, begitu ya, Mas. Jadi ini yang saya mau highlight di sini, gitu. Persyaratannya kayak apa? Nggak sulit kok. Yang pertama harus punya badan usaha. Apakah PT atau koperasi boleh. Lalu yang kedua, CV boleh nggak Mas? Kenapa? CV nggak boleh ya? Kalau CV nggak boleh. CV nggak boleh, karena alasannya pajak sebenarnya. Oh, oke. Ya, gitu. Nah, luasannya minimum 1.000 meter, lebar muka tanahnya nih yang menghadap ke jalan itu adalah 25 meter supaya aksesibel ya buat truk, buat mobil dan lain-lain. Lalu yang ketiga, nanti kalau sudah selesai, udah sepakat, udah direview visibility study-nya kayak apa, udah tahu nih potensi resikonya seperti apa, potensi income-nya kayak gimana, investasinya gimana, udah tanda tangan janjian sama Shell, dan itu aja basically. Nggak ada bayar apapun di muka, tidak ada. Nah, memang Mas, saat ini jujur saya harus garis bawahi juga ya, bahwa kita memang masih agak terbatas dari sisi daerah perkembangan. Kita saat ini kalau Jabodetabek semuanya bisa, Banten insya Allah juga bisa, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara ya, yang kita baru bisa. Untuk daerah lain, ya doakan saja insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk ke Kalimantan, ke yang lain juga gitu ya, Mas. Ada 2 tipe SPBU Shell yang sekarang bisa dilihat oleh Bapak Ibu nih untuk sebagai peluang investasi. Yang pertama, ini yang sebelah kiri SPBU yang biasa lah ya, yang sering dilihat. Tapi kita juga punya SPBU yang kedua yang di sebelah kanan yang modelnya modular. Ya, yang modelnya modular. Nah, perbedaannya kalau ini mungkin lebih cocok di kota atau daerah pemukiman ya.
Tanahnya luasannya juga 1.200 sudah bisa ya, dengan biaya investasi yang memang sedikit lebih tinggi. Tapi kita juga punya yang model modular. Nah, ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu pebisnis atau pengusaha yang berada di kota-kota lapis kedua. Ya, kota lapis Kabupaten kedua gitu ya Mas artinya ya? kabupaten dan kota madya ya. Ini sudah beroperasi juga. Kita saat ini yang di Jombang sudah beroperasi, lalu di Cirebon sedang lagi konstruksi juga, di Serang juga lagi konstruksi, ada beberapa tempat yang sedang kita konstruksi juga ya. Dengan luasannya sebenarnya ya kurang lebih sama ya. Investasinya lebih terjangkau sih sebenarnya kalau yang ini gitu. Nah, mungkin ini karena lebih ke lokasi ya Mas ya, bukan karena yang lain-lain ya, lebih karena betul. titiknya ya. Gini Mas, ini kan kita bicara investasi ya. Shell sama Bapak Ibu akan investasi bareng-bareng. Kalau memang tanahnya itu atau marketnya itu belum terlalu cocok ya, belum terlalu ramai, ngapain kita bikin SPBU yang gede? Ya kan? Mubazir ya. Mubazir, payback periodnya, investasinya, ROI-nya juga lebih lama ya. Dengan ini, yang ini mungkin akan lebih, memang investasinya lebih optimal, tapi tentu dari sisi volume juga lebih rendah ya. Nanti kita bisa balance itu, kita lihat dulu ya. Nanti tim dari Shell akan bantuin sih, ini cocoknya yang mana untuk dibangun seperti apa begitu. Tadi saya ngomong di depan Mas Erwin, Mas BJ ya, tentang apa yang Shell support ini. Ya, Shell ikut investasi ya di tempatnya Bapak Ibu. So, jadi kalau misalnya kita bikin SPBU yang model konvensional, nih ini semua ya, dari mulai semua branding itu kita support. Pompanya juga dari Shell, ya. Electrical gauge itu, jadi sekarang itu udah bukan zamannya lagi kalau punya SPBU, punya bisnis SPBU itu ceknya harus pakai tongkat besi panjang banget dimasukin ke tangki pendamnya. Bukan. So yesterday itu ya. Ya, it's yesterday. Sekarang udah pakai handphone dan Bapak Ibu selaku pemilik nggak perlu ada di SPBU-nya pun juga bisa. Boleh tahan di situ nggak Mas? Boleh tahan di situ nggak Mas Agung? Boleh. Gimana? Ini semua peralatan disiapin oleh Shell di luar biaya investasi yang dikeluarkan oleh mitra atau gimana sih? Yes, betul. Jadi kalau gini, oke, saya mau menggarisbawahi ini biar clear. Jadi kalau kita invest misalnya ngomong yang modular yang 1,5-an ya, sekitar 1,5 M ya. Itu sebenarnya di luar ini ya. Itu semua barang yang kita miliki, yang kita bangun ya. Jadi untuk hal-hal ini semua disupport oleh Shell. Tanpa ditarik biaya harus membeli atau segala macam itu tidak. Tidak. Oke, betul. Oke. Jadi gini ya, sekali lagi saya jelasin. Oke. Yang sebelah kiri ini paket yang akan disupport oleh Shell untuk SPBU model konvensional. Yang sebelah kanan nih dari mulai kontainernya, pompanya sampai atapnya ini disiapin oleh Shell. Ya. Investasi 1 sampai 1,5 miliar itu buat apa sih? Satu buat izin. Sorry, itu di luar izin ya. Jadi satu ini buat land development. Buat buat beresin tanahnya ya. Untuk dudukin kontainer dengan berat sebegitu berat kan tentu harus ada pondasi. Lalu kemudian Bapak Ibu bikin bisnis pendamping di sana, bikin bengkel, bikin toko minimarket, bikin futsal, bikin apa nggak apa-apa, itu ya. Jadi sebenarnya yang sifatnya teknis itu kita yang siapin, ya gitu. Nah kalau yang konvensional ini juga sama sebenarnya ya. Cuman mungkin investasinya akan lebih besar sedikit ya, karena potensi bisnisnya agak jauh lebih besar sebenarnya gitu ya. Tapi dari mulai IT sistemnya juga kita akan support. Nah mungkin gini, saya pengen tanya ke Mas Erwin. Mas Erwin tahu nggak Mas, kalau sekarang nih, kan Mas Erwin udah ngerti, Bapak Ibu udah paham, ternyata ada ya SPBU Shell yang milik mitra, ada yang milik Shell sendiri. Kalau Mas Erwin tahu nggak yang mana SPBU Shell yang punyanya mitra atau yang punyanya Shell sendiri, bisa nggak ngebedain yang mana? Waduh, nggak tahu saya. Nah, oke. Tanda-tandanya? Nggak ada tanda-tandanya ya, memang. Oh iya. Karena sebenarnya gini, idenya adalah dari Shell untuk mengembangkan ini, kita memperlakukan semua SPBU, baik punyanya Shell maupun punya mitra itu dengan model yang sama, konsisten. Makanya Shell invest, ya kan? Lalu, jadi tampangnya, look and feel-nya itu standar, Mas. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita bicara promosi, kalau kita ada promosi,
itu kan ke semua SPBU Shell itu sama, konsisten ya. Mau mobil-mobilan, mau mainan anak-anak, mau bank promo atau apa. Karena apa? IT sistemnya kita yang support kan, bukan dibeli, disiapin oleh mitra, tidak. Ini kita yang nyiapin, dipasang, dikonstruksikan, dipasang di tempatnya SPBU milik Bapak Ibu. Ya, nanti sesudah 10 tahun itu jadi milik Bapak Ibu. Ini ada Ibu Suwati. Ibu Suwati menanyakan, Shell itu menjual minyak apa saja dan cara kerjanya bagaimana? Kalau minyaknya kita ada yang pertama Shell Super. Shell Super itu sekelas Pertamax ya. Sekelas RON 92. Kemudian yang kedua ada V-Power. V-Power itu sekelas turbo ya. Kemudian kita juga ada diesel. Diesel itu sekelas Dex. Solar. Ya. Kelas Dex, bukan yang solar. Kalau solar kan subsidi. Kita yang sekelas Dex. Nah, kalau cara kerja, maksud saya, mungkin asumsinya Ibu tadi adalah cara kerja untuk ini ya, operasional SPBU ya. Nah, ini tadi saya jelasin ya apa yang step-stepnya ya. Jadi kalau memang ada ketertarikan, yang pertama kasih tahu dulu ke kita, ya. Nanti di sini di chat box Bapak Ibu silakan tulis aja nama dan nomor telepon. Tim saya sudah siap nanti untuk men-take note. Nanti Bapak Ibu akan dihubungin. Gak apa kok, silakan aja. Kalau nggak sempat bertanya ya Bapak Ibu ya nanti ya. Tulis aja di situ. Nanti kita akan hubungin. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti kalau tim kita datang ke tempat Bapak Ibu, kita nggak akan kenakan charge apa-apa. Don't worry ya. Kita sangat transparan dalam berbisnis ya. Tim saya akan survei dengan biaya sendiri. Lalu kemudian kita buatin visibility tadinya kita buatkan sendiri juga. Lalu kita meeting dengan Bapak Ibu untuk ditunjukin, didiskusikan ya kira-kira marginnya kayak begini, inflasinya seperti ini, estimasi income kayak gini, operational expense-nya kayak gini, and karena itu ROI-nya kayak gini. Nanti kita jelasin ke Bapak Ibu. Nanti sesudah udah siap, udah deal, udah tanda tangan agreement, nanti barulah giliran tim engineering saya yang bantuin. Nanti Bapak Ibu dibantu dibantuin selama proses pembangunan, di supervisi ya. Mereka seperti konsultan at free charge Pak Erwin. Ya, jadi at free charge kita supaya apa? Buat Shell jujur, bukan masalah ini, bukan. Masalahnya adalah kita ingin memastikan bahwa semua standar SPBU Shell itu konsisten sama, baik yang miliknya SPBU Shell sendiri, yang milik Shell sendiri maupun milik mitra. Karena itu kita terjunkan tim yang untuk memonitor prosesnya gitu. Ya, lalu nanti di training pun nggak ada biayanya, nggak usah khawatir ya. Dan sampai terakhir Bapak Ibu sudah bisa melakukan operasionalnya sendiri, begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kalau misalnya nggak deal gimana ya Pak? Misalnya saya berubah pikiran, nggak apa-apa. Kalau misalnya deal kita jadi mitra bisnis. Kalau nggak deal jadi teman, ya kan? Nah, teman kan juga bisa jadi rezeki ya, Mas Agung ya. Insya Allah. Kita sempat down, tapi alhamdulillah kita get back up again. Ya, sudah balik lagi mendekati normal saat ini, gitu ya. Terus kalau misalnya ditanya tadi tentang rencana Shell bersaing di Indonesia seperti apa? Bapak Ibu, kita tidak banyak berubah kok sejak 2005 ya. Nih saya balikin ke slide di awal ya. Sejak 2005 kita ada di Indonesia. Sampai sekarang kita nggak banyak berubah, ya. Moto kita yang pertama, kita cuma berpegangan kepada QQS, quality. Kalau Bapak Ibu pergi beli bensin, mengisi bensinnya di SPBU Shell, maka kita pastikan kualitasnya adalah kualitas yang semaksimal mungkin yang kita bisa berikan. You pay what you get, for what you get, gitu ya. Kemudian yang kedua, quantity. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayar untuk 1 liter bensin, kita berikan ke Bapak Ibu 1 liter, gitu, ya, bukan 0, sekian, bukan, ya. Kemudian yang ketiga, service, QQS, ya, service. Jadi ya, selamat datang Bapak Ibu di SPBU Shell, mohon dimatikan mesinnya, bisa dibantu apa yang mau diisi Bapak Ibu, kayak gitu. Ya kan, terus kemudian udah selesai, Bapak Ibu jangan lupa ada musola, ada toilet, silakan kalau mau belanja di toko kita, kalau mau coba olinya juga, ya, greetings, ada greetings di tempat kita. Lalu kemudian kalau udah selesai ngisinya, hati-hati di jalan Bapak Ibu, jangan lupa pakai seat belt lagi, hati-hati di jalan, selamat jalan, simple. Ya. Personal touch gitu jadinya ya. It's actually a personal touch aja gitu, jadi ya kita
mencoba lebih memperhatikan dan mengapresiasi kepada konsumen kita. Tapi turunannya banyak pastinya kan ya Mas ya. Jadi turunannya tuh ke marketing promo, ya kan. Dulu kan nggak ada ya yang namanya kalau isi bensin ada promo-promo segala macam. Tapi sekarang ada promo mainan, ada promo bank ya, ada macam-macam kayak poin segala macam ya, loyalty program ya, dan juga ini ya service. Nah, ini penting. Jadi beberapa tahun ke belakang ini Shell lebih banyak memperhatikan yang namanya service. Kalau ke SPBU Shell nggak cuma isi bensin aja kan ya? Iya betul. Ternyata sekarang banyak yang mau top up, e-tol, mau beli roti, mau beli minuman ringan, mau beli snack buat anaknya, atau mau beli kopi kalau kayak Pak Erwin misalnya gitu ya, atau mau cari makanan lapar di tengah jalan macet segala macam. So kita membuat SPBU kita tuh seperti oase, one stop shop kalau mau stop over gitu. Dan juga buat yang mau betulin mobilnya, car care kita siapin. Ya. Nah, jadi ini kita dorong kepada mitra kita juga, termasuk Bapak Ibu yang mau punya SPBU Shell. Ini yang tadi saya bilang ya, Mas Erwin ya, Mas BJ ya, yang saya tadi bilang, mau merek apapun ya, selama itu bukan direct kompetitornya Shell, silakan aja. Saya akan coba persingkat ya. Oke. Yeah. Tadi pertanyaannya ada atau tidak? Ada. Kita kalau misalnya ke SPBU Shell ada Toko Select, ada juga Daily To Go, coffee-nya Shell, itu adalah semua brand-nya Shell. Oh. Sekali lagi, ini summary-nya aja ya. Kita punya model konvensional dan model modular dengan paket-paket ini ya. Sekali lagi, nggak ada investasi yang Bapak Ibu bayar kepada Shell, tidak. Yang dibayarkan adalah untuk membangun tanah Bapak Ibu sendiri. Artinya investasinya 100% punya Anda. Bahkan Shell akan ikutan investasi di tempat Bapak Ibu. Mengenai profitability gimana? Ini kita buat estimasi hanya mengasumsikan dari jualan bensin aja. 4-6 tahun. Tidak terlampau menjanjikan, betul, karena kita being pesimis aja. Artinya kita being real aja di sini. Ya kalau misalnya ternyata udah jauh lebih cepat, ya nggak apa-apa, bagus kan buat Bapak Ibu, kita juga senang. Tapi Bapak Ibu ingat ya, ini bisnis, ada opportunity, ada risk. Kalau resiko, kita coba mitigasi dengan tadi yang saya udah jelasin dari mulai Shell Invest, Bapak Ibu juga bikin bisnis lain, terserah di sana gitu ya. Dan visibility study yang udah kita sepakatin di depan gitu ya. Nah, saya ini cuma memberikan contoh aja. Ini kembali kepada Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu pilihan yang kita tunjukkan. Oh ya, ini contoh dari SPBU Shell kita yang di Jombang ya. Ini real. Ini kontainer Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir, sangat aman karena ini fireproof ya. Kontainer itu sendiri gitu. Mungkin ada semacam apa ya yang ingin disampaikan, mungkin Pak Agung dan Pak Erwin? Mas Erwin dulu silakan sebagai closing statement. Terima kasih Mas Bijay, Mas Agung. Kalau Bapak Ibu teliti membeli kemitraan ya Bapak Ibu ya, tanya kalau perlu dicecer ya, dicecer mitranya itu dicecer. Kalau mitranya dicecer, diminta dibukakan mana sih cabang-cabang yang menguntungkan atau yang ada masalah. Nah, keterbukaan mitra itu sangat penting, Bapak Ibu kalau memiliki kemitraan ya. Jadi dengan keterbukaan termasuk keuangan ya, kontraknya
mereka mau kasih lihat, ya pasti Bapak Ibu ada hal-hal yang harus dirahasiakan ya. Kalau yang dirahasiakan Bapak Ibu juga nggak bisa tahu di awal. Tapi dengan keberanian mereka untuk membuka yang memang tidak dirahasiakan, itu artinya sebuah calon mitra yang indikasinya berani jujur, juga berani mengambil risiko tentunya. Dan itu artinya sebuah mitra yang mau bekerja jangka panjang, bukan hit and run begitu ya. Gitu, mungkin closing saya itu untuk hati-hati dalam memilih sebuah bisnis kemitraan. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah hadir di hari ini dan sudah mendengarkan. Bapak Ibu, Shell sudah ada di Indonesia sejak 2005, di dunia sebenarnya sudah lebih lama ya. Jadi ini adalah salah satu peluang saja, salah satu peluang yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Buat pengusaha-pengusaha yang masih muda atau misalnya pun belum memiliki tanah, saran saya coba lihat-lihat di websitenya Shell Indonesia. Ada juga bisa ikut program untuk hanya menjadi pengelola. Jadi tanpa harus membangun SPBU Shell, mengelola. Itu juga ada, kita punya programnya. Ya, sekali lagi yang saya mau sampaikan, mohon tolong diingatkan sekali lagi slide saya tolong untuk closingnya tolong. Bapak Ibu, ini adalah salah satu pilihan saja. Pilihan bagi Bapak Ibu untuk melihat, ya seperti Pak Erwin bilang tadi, ya kita sangat terbuka, kita sangat transparan, ya. Numbers-nya akan kita lihat, kita review sama-sama. Kalau memang ini make sense ya, dan Bapak Ibu siap, ada potensi income, ada potensi resiko juga. Kalau Bapak Ibu siap, let's go. Kalaupun tidak, kita jadi teman. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah, ada kekurangan dari kami dan dari tim. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Selamat sore, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Mas BJ. Menjadi seorang pemimpin bukanlah untuk dilayani. Buruan dong! Menjadi sosok yang mampu merangkul orang-orang di sekitarnya, yang mampu memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekelilingnya. Sudah saatnya untuk Anda maju bersama kami. Jadilah inspirasi bagi sesama dengan menjadi bagian dari bisnis SPBU kelas dunia.